Baik pemirsa, kami akan melihat kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saat ini gambar yang Anda saksikan di layar kaca adalah situasi terkini di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang. Dan kita bisa melihat ada rombongan pengawalan atau pas pampres dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tengah bersiap di RSUD Sayang. Setelah mengunjungi 2 titik sebelumnya, yaitu di Desa Cijedil, kemudian di lokasi pengungsian. Saat ini memang Presiden Joko Widodo direncanakan akan juga memantau atau berkunjung ke RSUD Sayang, di mana masih ada sekitar 24 korban gempa yang dirawat di RSUD Sayang ini. Salah satu korban gempa yang juga baru saja diselamatkan secara dramatis yaitu Aska Maulana yang berumur 7 tahun dan saat ini juga sedang dirawat mendapatkan perawatan intensif di RSUD Sayang. Bang, putih punten. Oh, minggir dong, Pak. Abang, Kita lihat di sebelah Presiden Joko Widodo, ada juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang memang sebelumnya sudah tiba di RSUD Sayang ini sekitar 1 jam sebelumnya. Bersama dengan Menteri Pertahanan juga ada Kasat Dudung Abdurrahman dan sejumlah pejabat dari TNI Angkatan Darat yang terlihat di sini. Kita akan langsung melihat bagaimana pemirsa kunjungan dari Presiden Joko Widodo di RSUD Sayang berikut ini. dan juga ada ini gue masih Pemirsa, yang saat ini Anda saksikan di layar kaca adalah kunjungan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke RSUD Sayang dan saat ini Presiden tengah meninjau bagaimana kondisi korban gempa Cianjur di dalam tenda yang ada di luar pelataran RSUD Sayang, di mana masih sekitar 24 korban gempa Cianjur yang dirawat di sini. Banyak dari korban yang sudah diperbolehkan pulang karena sudah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Sayang dan sudah dinyatakan dalam kondisi baik sehingga bisa dirawat pulang. Namun juga masih ada beberapa korban gempa yang terus berdatangan di rumah sakit ini. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga sudah berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang untuk memastikan penanganan dari korban gempa di Cianjur. Dan saat itu fokus utama yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan adalah agar bagaimana korban yang dirawat di RSUD Sayang ini tidak ada yang sampai meninggal dunia dan yang luka-luka ini bisa segera disembuhkan. Menkes sendiri meninjau RSUD Sayang hari Rabu 23 November 2022 atau tepatnya
kemarin, pemirsa. Dan memang seperti yang diketahui dari Direktur RSUD Sayang bahwa di RSUD Sayang ini menjadi lokasi ataupun fasilitas kesehatan utama tempat rujukan korban gempa. Meski demikian, karena memang lokasinya ini cukup dekat, rumah sakit umum daerah yang cukup dekat dengan lokasi gempa di Cianjur, Jawa Barat. Meskipun demikian, pemirsa, memang RSUD Sayang ini tidak bisa melakukan tindakan-tindakan medis yang berat seperti misalnya operasi. Karena operasi ini harus berada di dalam ruangan dan kondisi bangunan ataupun gedung di RSUD Sayang ini belum layak untuk dilakukan operasi di dalam ruangan mengingat masih banyak tembok-tembok yang rusak ataupun retak dengan kerusakan yang cukup parah. Sehingga kunjungan dari Presiden Republik Indonesia hari ini dan juga Menteri Pertahanan dan juga sejumlah pejabat terkait untuk memastikan bagaimana kesiapan dan juga bagaimana penanganan kondisi korban yang ada di RSUD Sayang. Pak Dirut, izin. Siap. Helen dan Hadirut rumah sakit. Hadirut rumah sakit, baju batik. Hadirut. Hadirut. Izin Pak, sebentar dulu Pak, doorstopnya sudah ya. Ya pemirsa, informasi terkini seputar gempa di Cianjur, Jawa Barat serta kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masih akan kami lanjutkan dalam Breaking News Metro TV bersama rekan saya Abdi Azwar Sahid. Teriak-teriak ya, nanti menyesuaikan saja. Ini enggak iya, saya tahu Bu. Kapan kita? Bu, istri Bu, tolong Bu. Ada juga dari sana Bu. Di sini Pak. Ada tadi Pampres Bu. Iya, pasnya di sini atau di mana? Ke sini aja, ke samping aja. Iya, sampai. Ya udah biar nanti. Nanti saya nggak kelihatan kata tenang aja. Saya bilang, Mbak jangan maju-maju. Kalau maju mereka yang akan di depan Mbak nggak dapat gambar. Nggak usah teriak-teriak. Biasa aja. Dalam rumah sakit saya ada beberapa bantuan yang masuk ke pangkap situ ya. Logistik istirahat sudah masuk bersama. Halo Pak. Presiden melakukan. Halo. Bang, RC-nya ganti Bang. Menhan Prabowo dampingi Jokowi tinjau rumah sakit yang tadi pendekatan. Jangan Menhannya, Menhan tinjau berarti ganti. Presiden Jokowi dan didampingi Menhan. Ah iya. Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa, kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahid. Dan pemirsa, yang saat ini Anda saksikan di layar kaca adalah kunjungan dari Presiden Joko Widodo yang meninjau langsung
terkait dengan pengungsi gempa di Cianjur. Yang saat ini terlihat di layar kaca ada Menteri Sosial Tri Risma Harini yang juga sedang berbincang dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait yang ada di sana. Kalau kita lihat untuk kunjungan kerja Presiden Joko Widodo hari ini tanggal 24 November 2022 pemirsa, diawali dengan kunjungan kerja di Desa Cijedil. Tadi Presiden tiba sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia Barat di Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Presiden kemudian langsung mengunjungi TK PGRI di Desa Cijedil. Kemudian kerusakan di TK PGRI ini cukup parah, namun tidak ada kegiatan belajar mengajar saat kejadian. Selanjutnya Presiden juga mengunjungi lokasi pengungsian dan saat ini melanjutkan tinjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang di Cianjur, Jawa Barat. Kalau kita lihat berdasarkan data pemirsa ada sebanyak 24 korban dari gempa Cianjur yang masih dirawat saat ini di RSUD Sayang, di mana salah satu korban yang baru saja diselamatkan yakni atas nama Aska Maulana berusia 7 tahun yang saat ini juga tengah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang. Dalam kunjungan ataupun peninjauan di RSUD Sayang, tadi Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang di mana dirinya 1 jam sebelumnya sudah tiba di RSUD Sayang. Kemudian juga turut hadir ada Kasat Dudung Abdurrahman. Kalau kita lihat pemirsa, RSUD Sayang ini menjadi rumah sakit rujukan utama karena lokasinya yang berdekatan langsung dengan lokasi gempa di Cianjur. Namun tidak semua pelayanan medis ini bisa dilakukan ataupun dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini karena ada beberapa penindakan yang kemudian membutuhkan rujukan ke rumah sakit lain. Hal ini juga dikarenakan ada beberapa bangunan yang mengalami kerusakan pada saat gempa terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang. Dan pada hari Senin malam ataupun dini hari, Selasa dini hari kemarin ditambahkan beberapa kasur tambahan untuk tenda-tenda darurat dalam merawat para korban gempa Cianjur karena diketahui membludaknya korban yang dirawat di rumah sakit ini sehingga kasur tidak mencukupi. Pada saat itu terlihat Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga turun tangan langsung untuk membantu membangun tenda darurat yang saat ini dapat Anda lihat di layar kaca. Inilah tenda-tenda darurat yang dibangun di halaman RSUD Sayang untuk menampung dan juga merawat para korban yang berdatangan. Dan pemirsa, kita sesaat lagi akan mendengarkan keterangan pers dari Presiden Joko Widodo saat meninjau di RSUD Sayang berikut ini. Baik Pak Presiden, hari ini kunjungannya kemana aja Pak?